Oke, 안녕 teman-teman. Ini adalah orang Korea yang cool. Cool. Hari ini juga aku membawa sebuah berita dari Korea. Tapi ini berkait dengan Korea Utara. Ya. Jadi zaman now gitu loh ya. Sekarang kan semua orang pakai sosmed, ya medsos, terus juga untuk bikin YouTube ataupun berbagai media yang online. Mereka pasang profilnya dan juga mereka menikmati, ya. Tentu sekarang zaman now itu komunikasi itu melalui online banyak sekali. Nah, salah satu berita yang di Korea ini menarik nih buat aku. Menarik itu judulnya adalah saya adalah Eun-ah dari Pyongyang. Nah, ada YouTuber Korea Utara di mana yang selalu mengungkapkan suatu hal yang berkait dengan isu sekarang. Nah, itu judulnya. Jadi ini salah satu perusahaan broadcasting di Korea. Nah, mereka itu memberitakan hal ini. Jadi kita coba menyimak. Ini sekitar ada video yang 1 menit 40 detik. Ya. 북한이 외신 보도에 나오는 자신들의 소식 하나하나에 민감하게 대응을 하고 있습니다. Jadi dia beritakan bahwa presenternya bilang saat ini Korea Utara itu mereka bereaksi secara sensitif terhadap isu-isu yang diungkapkan, disampaikan di mana yang berkait dengan Korea Utara. 유튜브를 통해서 자신들의 업무 성과를 홍보하고 의혹들에 대해선 아니라며 적극 반박하는 모습입니다. Jadi mereka itu melalui YouTube ini menyampaikan bahwa apa yang mereka sedang lakukan, di mana yang menjadi isu di Korea Utara, dan kemudian juga ya negara lain itu mereka mungkin mengkritik mengenai isu ini, dan mereka itu membantai melalui YouTube ini. 이마영 기자입니다. 북한 배지를 단 은하라는 이름의 여성이 영어로 북한 소식 전하는 유튜브 계정입니다. Jadi ada salah satu account YouTube di mana yang seorang wanita yang dia memiliki suatu badge di bagian dada. Di situ ada bendera Korea Utara. Kemudian dia menyampaikan dalam bahasa Inggris. Good afternoon. This is Ona from Pyongyang. 취재 장소에 대한 자유로운 접근과 인터뷰, 또 에코 DPRK라는 계정 이름 등에서 북한 당국이 운영하는 걸로 추정됩니다. Jadi ini kalau misalnya dilihat, karena kan di Korea Utara komunis ya, maka orang-orang di sana kan pasti nggak bisa kemana-mana secara bebas. Nah, tapi dia bisa kemana-mana, di lokasinya itu semua dia bisa masuk, dan juga pun nama account-nya itu Eko DPRK. Jadi, ini diperkirakan bahwa memang dimiliki oleh pemerintah Korea Utara. 가장 최근 동영상의 첫 소식은 김정은 위원장이 준공테이프 다른 춘천 인비료공장 자랑입니다. Jadi di situ yang terakhir yang video yang sudah naik adalah mengenai Kim Jong Un itu mereka potong pita ketika mereka membuka salah satu pabrik pupuk di kota Suncheon. Jadi itu sebagai untuk hasil ekonomi. 곡물 생산 늘릴 희소식이라면서 경제적 용도란 점을 강조합니다. Jadi di dalam YouTube ini menekankan bahwa pabrik ini adalah untuk bisa meningkatkan jumlah produksi pupuknya, sehingga ini bisa mengkontribusi terhadap ekonomi. Nah, itu mereka yang menekankan. This is a big, meaningful step forward toward a more independent economy. Jadi yang si YouTuber ini bilang bahwa pabrik ini adalah menjadi suatu kemajuan yang berarti, di mana bisa membangun ekonomi yang lebih independen. 신변 이상설이 정리된 직후 이번엔 일부 석유 전문가들이 춘천 인비료공장을 우라늄 추출 장소라고 의혹을 제기하자 우회 반박에 나선 걸로 풀이됩니다. Jadi itu tafsirkan bahwa kenapa mereka memasukkan berita ini di dalam YouTube. Nah, selama ini Kim Jong Un ada rumor ya dia jatuh sakit gitu kan. Nah, ternyata dia tidak sakit dan juga dia menghadiri acara ini, dan memang ada beberapa kritik bahwa jangan-jangan yang pabrik pupuk ini adalah suatu pabrik yang bisa membuat uranium, ya. Jadi mengelola uranium yang menjadi bom atomnya ya. Nah, terhadap itu mungkin dari pihak Korea Utara itu mereka ingin membantai, di mana itu bukan seperti itu.
사재 기설 외신 보도가 나오자 영어 자막이 핀 주민 인터뷰 등을 통해 사재기 없다고 반박했고. Jadi ini juga suatu pembantaian melalui YouTube ini, karena di mana yang berita ini katanya di Korea Utara pun terjadi panic buying. Ya, karena adanya isu yang sekarang ini yang sedang beredar di Indonesia pun, sehingga banyak orang mungkin beli barang itu banyak. Ternyata di YouTube ini dia menjelaskan dan bahkan mewawancarai masyarakat di sana. Jadi dia nanya, apakah di toko ini barangnya kurang? Terus pegawainya bilang, oh enggak, tidak, sama sekali enggak. Tidak kurang barangnya. 코로나19 확진자설에도 반박 동영상을 올렸습니다. 반박이지요. 외부로부터 갈등 조작을 사전 차단하면서 예민 사상을 간접적으로 부각시키는. 북한이 Kemudian juga terhadap mengenai yang isu-isu yang sedang terjadi, itu pun mereka membantai bahwa di situ tidak ada masalah. Nah, seperti itu. 통제 사회긴 해도 정보 역유입을 완전히 막을 수는 없는 만큼 SNS를 활용한 다양하고 민감한 대응에 나선다는 지적입니다. Jadi di situ perkirakan bahwa walaupun Korea Utara itu suatu negara yang memang mereka memperketat masuknya informasi dari luar, tapi mereka tidak sepenuhnya itu 100% bisa mencegah di mana itu informasi yang masuk, sehingga mereka memanfaatkan medsos seperti YouTube ini, sehingga mereka mengkomunikasikan bahwa mereka untuk membenarkan apa yang sedang terjadi atau dikritik. Nah, seperti itu. Anyway, sekian hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Annyeong!